pagi Mbak Endah. Pagi. Sesuai janji saya kemarin, kita bertemu lagi ya Mbak Endah. Apakah Mbak Endah masih ingat nama saya? Masih. Coba sebutkan nama saya Mbak Endah. Perawat Arisa. Baik, betul ya Mbak Endah. Bagaimana perasaan Mbak Endah hari ini? Baik. Masih ingat beberapa cara untuk mengontrol halusinasi? Masih. Coba sebutkan dan jelaskan caranya Mbak Endah. Menghati. Ya, betul ya Mbak Endah. Kemarin kita baru latihan menghati. Mbak Endah masih mengingatnya? Apakah Mbak Endah sudah latihan teknik menghati? Sudah. Selain itu, apakah Mbak Endah tahu cara lain untuk mengontrol halusinasi? Belum. Baik Mbak Endah, hari ini kita belajar cara kedua ya Mbak Endah, yaitu latihan bercakap-cakap dengan orang lain untuk mengontrol halusinasi. Apakah Mbak Endah bersedia? Setia. Bagaimana kalau kita berbincang-bincang selama 15 menit di tempat seperti kemarin? Ya. Baik. Apakah Mbak Endah sudah tahu makna teknik bercakap-cakap? Belum. Baik Mbak Endah, itu adalah cara menghadapi suara halusinasi dengan berbincang pada orang lain agar Mbak Endah bisa menolak suara itu dan mengendalikan diri. Apakah Mbak Endah mengerti? Ya. Tujuannya agar intensitas halusinasi berkurang dan Mbak Endah bisa membedakan kenyataan dengan suara yang tidak nyata. Yang dibutuhkan hanyalah waktu, komitmen, dan lawan berbicara. Kalau mulai mendengar suara, segera mencari teman atau perawat yang bisa diajak mengobrol. Misalnya begini Mbak Endah, tolong berbicara dengan saya. Saya mulai mendengarkan suara-suara. Apakah Mbak Endah bersedia untuk mencoba? Ya. Silakan Mbak Endah, coba diulangi yang sudah saya ajarkan tadi. Tolong ajak berbicara saya. Saya mulai mendengarkan suara-suara yang saya dengar. Bagus sekali ya Mbak Endah. Mbak Endah sudah bisa. Bagaimana perasaan Mbak Endah setelah latihan tadi? Lebih tenang. Baik, coba Mbak Endah sebutkan lagi pengertian, tujuan, dan cara latihan tadi Mbak Endah. Bercakap-cakap dengan orang lain agar bisa membedakan suara asli dan suara palsu. Caranya meminta orang lain agar bercakap-cakap dengan kita saat suara tersebut. Bagus ya Mbak Endah. Mbak Endah sudah bisa melakukannya. Nanti kita masukkan ke jadwal harian ya Mbak Endah. Ya. Jika suara itu muncul, lakukan latihan ini sama seperti menghilangkan suara. Bisa dilakukan 3 kali sehari atau sesuai kebutuhan. Besok kita akan belajar cara ketiga, yaitu melakukan aktivitas harian untuk mencegah suara muncul. Apakah Mbak Endah bersedia? Ya. Baik Mbak Endah, besok kita latihan pukul 9 ya Mbak Endah. Ya. Durasinya 15 menit. Di tempat ini lagi ya Mbak Endah. Ya. Kalau begitu saya pamit dulu ya Mbak Endah. Terima kasih. Ya.